Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia tidak bisa diganggu dengannya. Dia membuka WeChat, mengklik video kecil, dan mengarahkan kamera ke dirinya sendiri saat dia berbicara dengan menyedihkan. Agam, aku ingin mentraktirmu makan malam ini, tetapi aku tiba-tiba mengalami kecelakaan saat syuting film. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Kamu akan datang menemuiku ketika kamu melihat betapa aku sangat terluka. Aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Priscilia menekan kirim saat telepon terlepas dari tangannya. Dia mengerang tanpa daya, "Reyhan, jangan beritahu kakakku tentang aku yang terluka, dan jangan beritahu kakek dan mama juga. Aku tidak ingin mereka mengkhawatirkanku." Kakak laki-lakinya sudah patah hati karena masalah kakak ipar, jadi dia tidak bisa membebaninya lebih jauh. Karena kakeknya semakin tua, dia tidak bisa membiarkan kakeknya mengkhawatirkannya. Kesehatan mamnya selalu buruk, sehingga semua perhatian papanya terfokus untuk merawatnya. Priscilia tidak bisa membiarkan mereka mengkhawatirkannya lagi. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diberitahu tentang keadaannya adalah Agam. Priscilia ingin mengganggunya sampai mati. Reyhan berkata, Tapi apa?" Priscilia menyela Reyhan dengan keras, menggertakkan giginya kesakitan. "Tanyakan kepada kru apakah ambulans sudah ada di sini. Jika aku mati di sini, apakah mereka dapat memberiku kompensasi?" Priscilia benar-benar tidak mengerti dosa apa yang dia lakukan. Syuting berjalan dengan baik, dan saat dia di atas tali tiba-tiba terputus, dan dia jatuh seperti bola. Priscilia adalah orang yang kuat, dan terus memikirkan segala macam hal untuk mendukung semangatnya, tetapi dia tidak terbuat dari besi, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya menyerah. Priscilia berkata, "Reyhan, aku akan pingsan sebentar, jangan menakutiku. Ingat apa yang aku katakan padamu." Setelah mengatupkan giginya dan menyelesaikan kalimat terakhirnya, Priscilia akhirnya pingsan. Kemudian, Priscilia tidak tahu apa-apa lagi. Dia tidak tahu bagaimana dia dikirim ke rumah sakit, seberapa serius luka-lukanya, dan berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika Priscilia bangun, hal pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya adalah wajah Agam Dirgantara yang tampan. Agam masih mengenakan seragam militernya. Priscilia mengira dia melihat sesuatu dan segera mengangkat tangannya untuk mengusap matanya. Tanpa diduga, gerakannya terlalu kuat, dan secara tidak sengaja menarik luka di tubuhnya, menyebabkan dia meringis kesakitan. "Kedua tulang rusukmu patah. Kamu sudah beberapa hari tinggal di rumah sakit. Aku selalu di sini menjagamu. Aku memang benar-benar pria yang baik, bukan?" Agam berdiri di depan ranjang sakit Priscilia dan dengan santai berkata, "Dua tulang rusukku patah." Priscilia menatap Agam dengan mata terbelalak, dan berkata lagi, "Agam, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana harus berbelas kasih. Sebagai komandan, apakah seperti itu sikapmu?" Agam berkata, "Apa itu berbelas kasih?" Priscilia berkata, Aku benar-benar ingin menyeretmu bersamaku." Jika Priscilia tidak bisa mengalahkannya, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia telah kehilangan nyawanya karena Agam, tapi itu tidak masalah. Karena orang itu adalah Agam, dia akan mengakui kekalahan. Agam berjalan ke sisi Priscilia dan duduk, lalu mengulurkan tangannya dan menekan tangannya yang menggapai-gapai. "Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, sebelum aku mati bersamamu, aku benar-benar dapat membantumu menyiapkan peti mati terlebih dahulu." Priscilia bergumam di dalam hatinya. Terbuat dari apakah hati pria ini?
Apakah itu terbuat dari besi? Agam berkata, jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Aku tidak pernah termakan dengan ekspresi seperti itu. Nada bicara Agam sangat tenang dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Di matanya, Priscilia tidak lagi memiliki perhatian yang dia miliki untuknya seperti di masa lalu. Dulu, ketika Priscilia jatuh dan melukai dirinya sendiri, Agam akan lebih gugup daripada dia. Dulu, ketika Priscilia hanya tergores kulit di lututnya, Agam akan meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik seluruh tubuh. Agam dulu pernah berkata, kita para pria akan baik-baik saja tidak peduli seberapa kasar kita di luar sana, tetapi kamu adalah harta kecil keluarga kita, dan kita sangat bahagia, jadi kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Agam berkata lagi, gadis kecil, kamu pasti dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkanku. Tidak peduli betapa sedihnya aku hanya ingin melihatmu. Suatu ketika, Priscilia merasa bahwa dia adalah seluruh dunianya Agam. Waktu dulu, Priscilia berpikir bahwa selama dia tumbuh dewasa, itu wajar baginya untuk bersama dengan Agam. Namun, kebenaran itu salah. Ketika dia berusia 18 tahun, Agam selalu bersembunyi darinya selama beberapa tahun. Priscilia telah mengaku kepadanya berkali-kali, tetapi Agam selalu berkata, apa hubungannya denganku jika kamu menyukaiku? Priscilia pernah berpikir bahwa dia sangat dekat dengannya, tetapi sekarang, meskipun Agam jelas berada di sisinya, Priscilia tidak dapat menangkapnya atau mempertahankannya. Memikirkan hal itu, ekspresi Priscilia tiba-tiba menjadi gelap, dan berkata dengan samar, Agam, jika aku benar-benar jatuh ke kematianku kali ini, apakah kamu akan bahagia? Tanpa menunggu jawaban Agam, Priscilia melanjutkan, jika aku mati, tidak ada yang akan mengganggumu lagi, dan kamu akan hidup tenang. Mendengar kata-kata Priscilia, mata Agam sedikit menyipit dan berkata, aku pikir kamu tidak tahu, tapi aku tidak berpikir kamu masih memiliki kesadaran diri. Priscilia, yang memiliki ekspresi suram beberapa saat yang lalu, langsung sadar kembali. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Agam dan berkata, Agam, dasar binatang. Priscilia hanya bercanda. Dia ingin mendengarnya mengucapkan kata-kata manis untuk menghiburnya. Bagaimana dia bisa menerima kata-katanya seperti ini? Apakah pria ini benar-benar ingin membuatnya marah sampai mati? Agam mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Kamu bukan orang pertama yang memanggilku binatang buas, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Priscilia benar-benar ingin pergi dan menggigitnya dengan kejam. Sialan kamu Agam. Agam mengulurkan lengannya dan menekannya ke tubuh Priscilia, menyebabkan dia segera berteriak kesakitan, Agam, kamu tidak berperasaan. Priscilia terluka sangat parah, namun Agam menekan lukanya. Pria ini benar-benar tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Hanya apa yang dia lihat dalam dirinya? Tidak, itu tidak benar. Pria ini dulu terlalu baik padanya. Dia membuatnya tenggelam jauh ke dalam kelembutannya. Ketika dia jatuh, dia akan mengabaikannya. Apakah dia mencoba bermain trik dengannya? Masalah kecil seperti itu. Tunggu dan lihat. Tunggu sampai cederanya pulih, lalu lihat bahwa dia tidak merawatnya. Agam berkata, apakah itu sakit? Apakah kamu ingin aku melepaskannya? Wajah Priscilia menjadi pucat pasi karena rasa sakit. Bajingan, cepat lepaskan. Agam menarik tangannya dan berkata, Priscilia, kamu kalah lagi. Priscilia berkata dengan marah, apa yang hilang darimu? Agam, kamu seorang pria. Kamu mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka dalam bahaya. Aku bahkan tidak bisa bergerak saat aku berbaring di tempat tidur, dan kamu masih ingin melawanku 1 lawan 1. Jika kamu memiliki kemampuan, tunggu aku pulih sebelum kita berduel lagi. Agam menjawab, aku hanya ingin membunuhmu saat kau berada di titik terlemahmu. Aku bisa mengalahkanmu dengan mudah, jadi mengapa aku harus menunggumu sampai kamu sembuh? Priscilia berkata dengan tidak percaya, Agam,
Kamu tidak memiliki moral. Apakah orang tuamu yang sudah meninggal tahu? Apakah pemimpinmu tahu? Apakah anak buahmu tahu? Apakah gadis-gadis yang naksir denganmu itu tahu tentang dirimu yang sebenarnya? Agam masih menjawab dengan wajah serius. Ini yang disebut taktik. Apa itu integritas moral? Priscilia bergumam di dalam hatinya. Ini Agam yang asli kan? Seorang pria tanpa integritas moral. Seorang pria seperti Agam, yang tampak benar di depan semua orang, telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Priscilia memutuskan untuk tidak melanjutkan syuting dan hanya menulis buku. Dia sudah memikirkan judul, kehidupan gosip tentang Agam Dirgantara, dan dia pasti akan mengetahui semua hal memalukan tentang itu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.